Jadi kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, inna fin nisa'i khamsa ayatin ma yasurruni anna li biha dunya wa ma fiha. Sesungguhnya di dalam surah An-Nisa itu ada khamsa ayatin, ada 5 ayat. Ma yasurruni anna li biha dunya wa ma fiha, di mana saking membahagiakan aku. Ma yasurruni itu artinya sesuatu yang membuat aku bahagia. 5 ayat itu menjadikan aku sangat berbahagia, seolah annali biad dunya wa ma biha, aku memiliki dunia dan seisinya. Dengan pemahaman beliau yang begitu mendalam, dengan mengetahuinya 5 ayat itu, sepertinya kata beliau, saya sudah mendapatkan dunia dan seisinya. Walaqad alimtu annal ulama'a idza marru biha ya'rifunaha. Dan aku tahu, kata beliau, bahwa para ulama idza marru biha, apabila melewatinya, maksudnya apabila mereka membaca ini yang 5 ayat ini, ya'rifunaha, mereka mengetahui betul apa yang dimaksud oleh ayat tersebut. Nah, itulah yang membuat dia menjadi berbahagia, seolah-olah mendapatkan dunia dan seisinya. Perkataan beliau ini ya dikutip di dalam sebuah kitab, yakni dalam tafsir Al-Quran oleh Imam Ibnu Al-Munzir. Kemudian juga di dalam kitab Fadail Quran oleh Al-Qasim bin Salam. Jadi ada 2 kitab yang mengutip pendapat yang sama. Apa aja yang 5 ayat itu? Pertama, surah An-Nisa ayat 31. Surah An-Nisa ayat 31, di mana Allah Jalla wa Ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. In tajtanibu kaba'ira, jika kalian menghindari, menjauhi kaba'ira, dosa-dosa besar, ma tunhauna anhu, di mana dosa-dosa besar tersebut kamu dilarang darinya. Manakala kamu menjauhkan diri dari dosa-dosa besar itu, nukaffir ankum sayyi'atikum, kami hapuskan kesalahan-kesalahan kamu, wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami masukkan kamu ke dalam tempat yang mulia, yakni ke dalam surga. Hadirin, ini yang pertama. Kita baca dulu, nanti baru kita berikan uraiannya. Yang kedua, yang membuat beliau itu berbahagia adalah surah An-Nisa ayat 40. Ini yang kedua, di mana Allah Jalla wa Ala berfirman, innallaha la yadhlimu misqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yazlimu, tidak menzalimi, tidak berbuat zalim, misqala dzarratin, ya, walaupun sebesar zarrah, wa in taku hasanatan yudha'ifha, jika adalah yang sebesar zarrah itu sebuah kebaikan, yudha'ifha, Allah gandakan pahalanya. Setelah itu apa? Wa yu'ti min ladunhu ajran azima, kemudian Allah memberikan pahala yang besar kepadanya. Sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi seseorang yang berbuat kebaikan sekalipun sebesar zarrah. Dulu kita menterimakan sebesar biji sawi, ada lagi menyebutkan sebesar atom. Ternyata atom masih kalah, karena atom masih bisa dipecah lagi.
Tapi jika itu sebuah kebaikan, maka kebaikan yang sebesar zarrah, sebesar biji sawi itu yudha'ifha, dilipat gandakan oleh Allah. Lebih dari itu, wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, diberi lagi pahala imbalan yang azima, yang besar. Dua. Yang ketiga, yang membuat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu begitu berbahagianya, yakni surah An-Nisa. Karena yang dibahasannya adalah 5 ayat di dalam surah An-Nisa. Ini yang ketiga, yakni ayat 48, di mana Allah Jalla wa Ala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. An yushraka bihi, yakni orang yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Namun Allah mengampuni segala dosa selain dari dosa syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Wa may yusyrik billah, dan barang siapa yang mempersekutukan Allah, berbuat syirik, menduakan Allah, faqad iftara isman azima, sesungguhnya dia telah berbuat dosa besar. Itu yang ketiga. Yang keempat, disebutkan bahwa beliau sangat berbahagia dengan ayat ini, yakni surah An-Nisa ayat 46, di mana Allah tabaraka wa taala berfirman, wa ma arsalna mir rasulin, tidaklah kami mengutus seorang rasul, illa liyuta'a bi iznillah, kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Walau annahum izzalamu anfusahum, sekiranya mereka ketika mereka berbuat zalim terhadap diri mereka, ja'uka, lantas mereka datang kepadamu. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu datang menemuimu ya Muhammad, kemudian fastaghfirullah, mereka meminta ampun kepada Allah, wastaghfara lahumur rasul, kemudian mereka dimohonkan ampun pula oleh Rasul di kala itu, lawajadullah tawwabar rahima, tentu mereka akan mendapatkan Allah di kala itu maha penerima taubat lagi maha penyayang. Itu yang keempat. Yang kelima, ayat yang menjadikan Abdullah bin Mas'ud begitu berbahagia sehingga digambarkan, sepertinya aku memiliki dunia dan seisinya, di mana Allah Jalla wa Ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 110, wa may ya'mal su'an, dan barang siapa yang mengerjakan atau yang melaksanakan su'an, kejahatan, au yazlim nafsahu, atau berbuat zalim terhadap dirinya, summa yastaghfirillah, kemudian yang bersangkutan meminta ampun kepada Allah, yajidillaha ghafurur rahima, niscaya orang tersebut akan mendapati Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Hadirin, itulah 5 ayat yang membuat salah seorang sahabat mulia, sahabat yang sangat terkenal, Abdullah bin Mas'ud, atau dikenal dengan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sekarang kita coba secara bertahap ya, menjelang Isya, kita mengurai sedikit demi sedikit catatan-catatan penting yang berkaitan dengan penjelasan ayat ini. Pertama, surat An-Nisa ayat 31 tadi. Disebutkan di situ, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu. Jika kamu menjauhkan diri, menghindari kaba'ira,
dosa-dosa besar. Kabair itu jamak dari kabir. Kabair itu dosa-dosa besar. Jika kamu menghindarkan diri, menyelamatkan diri, menjauhkan diri dari kabair, dosa-dosa besar, ma tunhauna anhu, di mana kamu dilarang melakukannya, ya, bukan bertobat dari dosa besar, menjauhi, menghindari. Ini ada rada-rada ini, kita akan terseret kepada dosa besar. Lalu dia berusaha memprotek dirinya untuk tidak mendekati itu. Wallahi, ya, saya bersumpah kepada Allah, begitu sulit barangkali bagi kita untuk memilah mana dosa besar, mana yang dosa kecil. Mungkin kalau malam ini saya tanyakan kepada kita, jawabannya nggak akan jauh beda dibandingkan di tempat lain. Ya. Kira-kira dosa besar itu yang paling populer itu dulu berapa? Ada 7. Karena ada hadisnya, ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Hindarilah olehmu 7 dosa besar. Ada syirik, ada sihir, makan harta anak yatim, membunuh, ya, ada 7. Tetapi apakah betul 7? Tidak. Dalam hadis itu memang 7. Sampai-sampai Imam Az-Zahabi menulis buku namanya Al-Kabair, yang diartikan dosa-dosa besar. Di dalam Al-Kabair, Imam Az-Zahabi ini sekarang sudah diterjemahkan itu buku, Pak, kalau tidak salah 70 dosa besar. Jadi gambarannya begini. Misalnya ini, ya, ini contohnya aja. Ini angka 7. Kan hadis tadi kan menyebutkan hindarilah 7 dosa besar. Di sini angka 7. Di sini ada angka 70. Kalau di tengah-tengah kan di sini berarti. Ini di tengah-tengah ini. 7, 70. Ini di tengah-tengah. Ini dosa besarnya di sini. Kata, ya, di dalam kitab Az-Zahabi itu bahwa Abdullah bin Ibnu Abbas menyebutkan dosa besar itu lebih mendekati angka 70 daripada 7. Nah, itu maksudnya saking banyaknya. Jadi hadis menyebutkan hindari olehmu 7 dosa besar itu bukan membatasi kalau dosa besar itu hanya ada 7. Tidak. Banyak sekali. Makanya Az-Zahabi rahimahullah ta'ala menulis buku. Banyak sekali. Nah, ketika seseorang, kita ambil contohnya apa? Membunuh yang diharamkan oleh Allah, berzina, memakan harta anak yatim, riba, ya, berbohong misalnya. Ketika seseorang berusaha untuk memprotek dirinya, menjauhkan dirinya, menyelamatkan dirinya dari bentuk dosa-dosa besar itu, nukafir, kami akan hapuskan ankum terhadap kamu sayiatikum, dosa-dosamu, yakni dosa-dosa kecil. Kalau kita menyelamatkan diri dari dosa besar, maka dosa-dosa kecil diampuni oleh Allah tabaraka wa taala. Nah, sekarang kita coba, kita nggak apa-apa ngobrol aja ini, ngaji relax aja, kita nggak usah paksa-paksa harus selesai ini malam, ya. Kita relax aja, saya pengen ngaji gitu. Kita coba buka dialog ini. Kata Allah, jika kamu menghindarkan diri dari dosa-dosa besar, maka kami akan hapuskan dosa-dosa kecilmu. Pertanyaannya, yang dikatakan dosa kecil itu apa aja ya? Bisa nggak contohnya yang kita anggap dosa kecil nih? Nggak apa-apa, ngobrol aja kita. Berbohong. Kita cek dulu hadisnya. Nah, gitu. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, termasuk inna min akbaril kabair, termasuk bagian dari dosa-dosa besar. Pertama kata beliau al-baghyu, berbuat zalim. Berbuat zalim bisa suami menzalimi istri,
Bisa juga mungkin istri berbuat zalim kepada suami. Ada nggak? Banyak. Ada. Makna zalim itu jangan dipahami yang ekstrim-ekstrim, Pak. Zalim itu artinya tidak memenuhi kewajiban. Itu kan zalim tuh. Hanya alhamdulillah bapak-bapak kan banyak yang pemaaf. Pulang kerja istri sibuk belakang, idealnya air. Tapi kena air belum di taruh, akhirnya bapak ngambil atau minta? Ngambil aja sendiri. Kan istri lagi kerja. Gitu. Ini suami perhatian. Atau bisa juga suami takut istri. Oh loh, nantilah kita kaji. Jadi jangan dipikir suami aja menzalimi istri. Ini istri berada pada pihak yang terzalimi. Suami juga banyak yang berada pada posisi terzalimi. 2 malam yang lalu istilahnya minta jatah. Alasannya badannya capek. Malam kemarin merengek-rengek lagi sedikit. Alasannya ngantuk. Kemarin malam ketiga alasannya apa? Anak rewel. Dia nggak ngasih hak suaminya yang merupakan kewajiban istri. Zalim nggak? Zalim nggak tuh? Yang jadi terzolimi siapa? Suami. Ini contoh aja. Nah, kalau zalim kepada penguasa ada tidak menjalankan kebijakan-kebijakan yang harus dijalankan. Sama, maksud saya tidak mentaati aturan-aturan. Itu rakyat menzalimi penguasanya. Bahkan berontak. Seperti yang pernah kita sampaikan ketika membahas tentang Sahal bin Abdullah At-Tustari itu. Tapi penguasa bisa nggak berbuat zalim kepada suami, kepada rakyat? Kok semangat banget gitu ya? Jangan-jangan nih korban itu contoh ya, itu contoh. Jadi zalim. Jadi setelah itu kata Nabi, termasuk juga yang dosa besar itu adalah uququl walidain, berbuat durhaka kepada orang tua. Wa kana muttaqian, ketika itu Nabi sedang duduk bertelekan. Setelah itu beliau mengulang-ulang qaulaz zur wa qaulaz zur wa qaulaz zur wa qaulaz zur. Ada lagi dalam syahadatuz zur. Kata Nabi, berbohong. Dalam hadis lain dikatakan kesaksian palsu. Saking seringnya sahabat Rasul ngomong, sampai di kalangan sahabat mengatakan, ya Allah kasihan nengok Rasul ya, kok terus diulang-ulang, mendingan Rasul diam. Kenapa sih? Ini menunjukkan saking berbahayanya itu kebohongan. Nah kalau begitu berarti dosa kecil sudah besar. Dosa besar. Yuk kita cari lagi yang lain. Jangan-jangan yang kita anggap kecil selama ini besar semua. Apalagi nih kira-kira yang di ini zalim di pemerintahan. Zalim di pemerintah itu, zalim itu selalu ada, bukan karena orang-orang jahat ada, tapi karena orang-orang baik dia. Apakah orang-orang baik itu termasuk dosa di zalim? Karena dia. Makasih Pak, nanti kita jawab. Ingatkan saya nanti ya, insya Allah kita jawab. Nah sekarang kita lanjutkan dulu pertanyaan saya. Yang termasuk dosa kecil, kita cari dulu Pak, ini harus kita tahu ini, jangan-jangan riba itu bahasa katanya apa? Gunjing. Ya, Allah Ta'ala mengatakan wala yaktab ba'dukum ba'da ayhibbu dahalukum an ya'kula lahma akhi maitan fakarihtumu. Janganlah sebagian kamu meribah gunjing sebagian lain. Mau enggak di antara kalian memakan daging bangkai saudaranya nanti? Kalau begitu dosa besar. Karena Ibnu Abbas itu memberikan definisi Pak. Yang dikatakan dosa besar
adalah setiap dosa yang pelakunya satu diancam dengan neraka. Dua, yang pelaku dosa itu diancam dengan kata-kata laknat. Misalnya Allah melaknat gitu. Ini. Nah itu berarti dosa besar. Ketiga, Allah mengancam dengan bahasa-bahasa sakhah. Bahasa kitanya murka. Allah murka kepada orang ini. Apabila melakukan itu maka Allah murka kepadanya. Itu berarti dosa besar. Yang keempat, Allah pelakunya diancam dengan kata-kata ghadab, yaitu artinya marah besar. Jadi kalau ghibah itu ancamannya apa tadi itu? Neraka. Kalau begitu berarti dosa besar. Ada lagi? Nggak apa-apa, itu aja kita cari ini malam nih. Pandangan mata. Maksudnya ngapain tuh? Nah ini nih, ini kayaknya keren juga nih contoh nih. Ya, curi-curi ya, curi-curi pandangan. Hadirin, ini ada dua. Ini bisa dosa kecil, bisa dosa besar. Nah, misalnya dosa kecil itu yang tidak disengaja. Terlihat sesuatu yang diharamkan yang tidak disengaja. Walaupun kecenderungan mata itu ingin melihat yang aneh-aneh gitu gitu kan, yang aneh-aneh, yang polos-polos malah nggak dilihat gitu, tapi yang membuat penasaran, nah itu tuh senang mata lihatnya. Jadi gini, Rasulullah SAW pernah berkata kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, la tattabi'il basar, wahai Ali, la tattabi'il basar, jangan kamu mengikuti pandanganmu, fa inna malakal ula wa laysa lakal ukhra, kalau pertamanya untukmu, yang kedua atasmu. Ulama memahami kalau pertama hanya terlihat itu enggak dosa, kalau tidak ingin dikatakan rezekimu, karena laka itu artinya kan untukmu. Kalau kita terjemahin apa tuh? Rezeki. Tapi yang kedua dosa, artinya kalau diulang lagi dah dosa. Atau satu kali tapi enggak, kan kalau nih misalnya nih saya melihat ke Pak Sugeng nih, satu kali saya palingkan, yang kedua kan dosa. Nah sekarang nggak pakai yang kedua, yang pertama aja, tapi langsung aja itu. Dilarang, wala tattabi', jangan ikuti, jangan diperturutkan. Kalau cuman terlihat tadi nampaknya nggak dosa. Jadi bukan dosa kecil, ternyata tidak dosa. Tetapi ada pengaruh kepada batin seseorang. Apa contohnya? Ingat kita kisahnya dulu Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala. Imam Syafi'i pernah mengadu kepada gurunya namanya Waqi'. Syakautu ila Waqi' hifza su'a hifzi. Aku pernah mengadu kepada guruku tentang buruknya hafalanku. Padahal umur 7 tahun sudah hafal Quran. Masih dianggap buruk oleh dia tuh hafalannya. Lalu farsadani ila tarkil ma'asi, kemudian Waqi' itu mengingatkan aku, ngajarin aku agar meninggalkan maksiat. Karena fa innal ilma nurun wa nurul la yuhdal asi. Karena ilmu itu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Lalu ulama-ulama belakangan mencari apa nih dosa Syafi'i sehingga membuat hafalannya goyang. Dicari-cari oleh para ulama-ulama, kemudian ditemukan ternyata Syafi'i pernah bercerita pada satu ketika, ya, ada seorang, dia berjalan, di depannya ada seorang wanita yang berjalan. Kemudian tersingkaplah betisnya itu wanita, dikibas oleh angin. Jadi kan berjalan, kan ada angin yang menyebabkan itu baju wanita yang dalam itu terangkat. Kelihatanlah sedikit oleh Imam Syafi'i betis dari wanita itu. Ternyata hanya betis doang, kelihatan sebentar, itu membuat hafalannya goyang. Bergoyang Pak, bukan hilang tapi goyang, geger. Cuman lihat betis doang.
Kalau kita lihat apa? Ya. Kita melihat lebih dari itu. Ya betis, ya paha, ya dada, ya ketek, kelihatan semua. Tapi ada nggak yang digoyang? Nggak goyang, karena yang digoyang tuh nggak ada. Iya kan? Paham nggak? Jadi kalau ada pohon yang ada buah mangganya lagi banyak, angin sedikit saja itu ada yang berjatuhan, karena ada buahnya. Tapi kalau pohon mangga walaupun besar nggak ada buahnya, angin puting beliung pun kan nggak ada yang jatuh, karena nggak ada yang dijatuhkan. Imam Syafi'i goyang karena memang dia tidak pernah melihat yang diharamkan oleh Allah itu, dan dia punya simpanan hifzul Quran, hafiz. Kita pertama sudah terbiasa melihat yang seperti itu, udah terbiasa, malah nggak ada selera apa-apa, nggak bergetar juga. Lalu hafalan nggak ada yang goyang, karena memang nggak ada yang digoyang. Ya kulhu insya Allah nggak hilang lah dengan itu. Nah itu contoh. Oke. Jadi, nah kemudian ada ancaman. Ini berarti kan nggak dosa itu. Tetapi ini mohon maaf, kalau kita melewati rumah, jalan kaki ini misalnya, ini kan ada gang. Kalau kita ini nggak dikatakan gang kan, tapi bisa juga sambil lewat. Bisa nggak sambil lewat itu menoleh kalau pintu rumah orang? Bisa ya? Kita lewat, ada pintu rumah orang kita lewat itu terbuka, lalu menoleh. Ada seperti itu nggak? Di dalam hadis-hadis sahih disebutkan, ya itu lebih baik itu ya besi panas ditusukkan ke kuping kita atau ke mata kita ditusuk gitu, daripada melihat ke pintu orang yang terbuka sambil lewat. Itu gedenya. Nah berarti dosa besar kalau melihat seperti itu. Kan orang di rumah kan terserah dia. Istri kita wajib pakai jilbab, hijab kalau keluar kan. Kalau di rumah kan tidak. Nggak wajib dia. Mungkin pakai daster juga nggak ada masalah, orang di rumahnya. Iya kan? Tapi kalau orang luar yang lewat kan bisa melihat dia. Karena itu ini juga penting bagi kita. Usahakan kalau rumah kita di pinggir jalan, usahakan pintu kita dalam keadaan tertutup. Itu aja sih. Ya, itu penting. Jadi bisa apa? Dosa kecil, bisa juga dosa besar.